Bagaimana caranya lepas dari perasaan sakit hati? Sakit hati dapat memiliki dampak yang signifikan pada diri sendiri. Ketika kita mengalami sakit hati, kita mungkin merasa sedih, kecewa, marah, atau bahkan putus asa. Emosi-emosi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Secara mental, sakit hati dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Kita mungkin merasa terjebak dalam siklus negatif pikiran dan sulit untuk melihat sisi positif dari kehidupan. Sakit hati juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri kita, membuat kita merasa tidak berharga atau merasa tidak dicintai. Secara fisik juga, sakit hati dapat menyebabkan gejala penyakit seperti sakit kepala, gangguan tidur, penurunan nafsu makan, dan penurunan energi. Kondisi fisik kita dapat terpengaruh oleh kondisi mental kita, dan sakit hati dapat memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, sakit hati juga dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kita mungkin menjadi lebih tertutup, sulit untuk percaya, atau sulit untuk membuka diri dalam hubungan yang baru. Sakit hati dapat menghambat pertumbuhan dan kedekatan hubungan. Namun penting untuk diingat bahwa sakit hati adalah bagian alami dari kehidupan dan itu dapat diatasi. Kita sebagai orang yang percaya diajarkan oleh firman Tuhan untuk mencari solusi dari komunitas dan untuk mencari kesembuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dari manakah sakit hati itu dimulai? Yaitu dari dalam hati yang jahat. Dalam konteks sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk membersihkan hati kita dari segala kejahatan. Kejahatan di dalam hati merupakan pemberontakan terhadap Tuhan yang akan menyebabkan penderitaan dan kehancuran di dalam hidup kita. Ada orang yang melakukan kejahatan yang ekstrim oleh karena hatinya penuh dengan kepahitan. Dalam konteks yang lebih umum, sakit hati bisa berasal dari berbagai hal. Misalnya, sakit hati bisa timbul oleh karena pengkhianatan, kekecewaan, atau perlakuan yang tidak adil. Sakit hati juga bisa disebabkan oleh perasaan tidak dihargai, kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Setiap individu memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda, sehingga sakit hati bisa berasal dari berbagai sumber yang unik bagi setiap orang. Kita sebagai umat Kristen, sakit hati juga bisa disebabkan oleh perasaan terasing yang merasa jauh dari Tuhan atau merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya. Itu juga bisa menyebabkan sakit hati dan keputusasaan. Sakit hati dalam konteks terhadap hubungan yang dekat adalah pengalaman yang sulit dan seringkali membingungkan. Kita sebagai orang Kristen selalu menghargai pentingnya hubungan dan komunikasi yang sehat antara individu. Jadi kalau Anda sedang mengalami hubungan yang rusak dengan orang-orang yang terdekat yang mungkin menimbulkan sakit hati, ada beberapa solusi yang mungkin dapat membantu Anda mengatasi sakit hati tersebut, terutama dalam hubungan yang dekat. Solusi yang pertama adalah penting untuk membangun komunikasi dengan jujur dan terbuka dengan orang yang menyebabkan sakit hati tersebut. Cobalah untuk mengungkapkan perasaanmu dengan cara yang tidak menyerang atau menyalahkan, tetapi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan. Solusi yang kedua adalah penting untuk memaafkan. Kita sebagai orang Kristen diajarkan firman Tuhan untuk saling memaafkan orang lain. Terlebih mereka meminta maaf dengan tulus dan berusaha untuk berubah. Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan sakit hati yang kita rasakan. Tetapi itu merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan dan membangun kembali hubungan yang telah rusak. Selain itu, penting juga untuk merawat diri kita sendiri. Carilah dukungan dari teman, dari keluarga, atau komunitas yang dapat memberikan dukungan emosional dan membantu dalam proses penyembuhan. Juga luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuatmu bahagia dan mengisi kembali energi positifmu. Solusi yang ketiga,
Kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Di balik sakit hati, ada berkat Tuhan yang lebih baik menanti kita. Sama seperti Yusuf yang berkata di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi, di balik masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.